Penyebab prolaps tali pusat itu banyak ya, terutama yang berkaitan dengan kelainan dari letak janin atau presentasi janin. Misalnya, janinnya itu posisinya sungsang, jadi bokongnya atau kakinya yang di bawah. Untuk gejala prolaps tali pusat sendiri, itu tidak bisa diketahui secara pasti ya. Karena yang mams bisa rasakan pada saat terjadinya prolaps tali pusat adanya organ atau tali pusat itu menjulur di antara kemaluan. Jadi yang namanya aliran darah ke janin terganggu, itu akan mengakibatkan efek ke janin ya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi harus ditangani secara cepat dan tepat. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan bahas satu topik yang berhubungan dengan tali pusat. Tali pusat itu yang menghubungkan antara janin yang dikandung dengan plasenta yang menempel di rahim mams. Si tali pusat ini ada yang namanya tali pusat menumbung atau prolaps tali pusat. Jadi prolaps tali pusat itu adalah tali pusatnya keluar terlebih dahulu sebelum bayinya lahir. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai prolaps tali pusat. Prolaps tali pusat itu adalah si tali pusat ini menjulur keluar atau yang namanya menumbung. Pada saat mau lahir, itu kan ada pembukaan tuh, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 yang lengkap. Nah, pada saat pembukaan udah terjadi, ada rongga di antara si organ janin dengan si pembukaannya. Nah, ada rongga itu yang bisa menyebabkan si tali pusat itu keluar tuh. Kalau keluar, bisa juga terjepit antara si organ janin dengan si pembukaan. Nah, jadi tali pusat itu terjepit. Efeknya akan kita bahas nanti. Penyebab prolaps tali pusat itu banyak ya, terutama yang berkaitan dengan kelainan dari letak janin atau presentasi janin. Misalnya, janinnya itu posisinya sungsang, jadi bokongnya atau kakinya yang di bawah. Nah, pada saat kaki janin di bawah, terus ada terjadi pembukaan, nah itu kan banyak tuh rongganya antara kaki dengan si pembukaannya. Pembukaan tuh kayak ring lah. Karena ada rongga, itu si tali pusat juga bisa ikut turun tuh, bisa ikut keluar. Nah, pada saat si tali pusat itu ikutan keluar, itu yang akan bisa terjadi terjepit tuh si tali pusatnya yang mengakibatkan aliran darah dari plasenta menuju ke janin itu terganggu. Prolaps tali pusat itu bisa terjadi pada saat ketubannya sudah pecah ya. Jadi pada saat posisi bayinya sungsang dan terjadi ketuban pecah dini atau ketubannya sudah pecah terlebih dahulu, nah itu saat dimana si tali pusat itu bisa keluar dan terjepit. Selain itu, persalinan prematur itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya prolaps tali pusat. Hal lainnya yang bisa menjadi faktor resiko adalah hamil kembar ataupun polihidramnion, jadi hamil dengan cairan ketuban yang banyak. Untuk gejala prolaps tali pusat sendiri, itu tidak bisa diketahui secara pasti ya. Karena yang mams bisa rasakan pada saat terjadinya prolaps tali pusat adanya organ atau tali pusat itu menjulur di antara kemaluan. Jadi misalnya, di antara misfi itu kok ada sesuatu yang menjulur seperti tali pusat. Nah, itu kemungkinan besar bisa terjadi prolaps tali pusat. Nah, hal ini terutama untuk mams yang sudah mengetahui posisi janinnya sungsang ataupun tadi ya, faktor-faktor resiko lainnya. Jadi, harus lebih diperhatikan pada saat ketubannya sudah pecah. Jadi yang namanya aliran darah ke janin terganggu itu akan mengakibatkan efek ke janin ya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi harus ditangani secara cepat dan tepat. Cara penanganannya, salah satunya mams juga harus langsung cepat-cepat ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa langsung diatasi. Karena kalau tidak cepat diatasi akan berakibat fatal untuk si janin yang dikandung. Pada saat pemeriksaan kehamilan, salah satunya akan diperiksa adalah posisi janin. Nah, posisi janin itu bisa dilihat nih apakah sungsang atau tidak. Jadi, pada saat mams sudah di trimester ketiga, sudah menjelang persalinan, itu harus dipastikan lagi gimana dengan letak si janin. Apakah masih sungsang, melintang, ataupun letak kepala yang di bawah. Nah, itu yang harus ditanyakan ke dokter yang memeriksa. Jadi, tidak ada satu cara pun untuk menghindari terjadinya prolaps tali pusat. Tetapi yang harus ditingkatkan adalah kewaspadaan mams pada saat hamil apabila mams sudah mengetahui janin yang dikandung mams itu posisinya adalah sungsang. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.